Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpara Pandini dengan nomor NIM 2101488, Prodi PGSD UPI Kampus Medang, yang alhamdulillah pada prodi kampus kami ini, Prodi PGSD sudah terakreditas secara unggul. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 pada pembelajaran PKN di SD. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Rana Gustia Nugraha MPD sebagai selaku pengampu pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Di sini tentunya saya akan memandu berjalannya acara gitu ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai storytelling. Wah, tentunya teman-teman semua sudah pada tahu ya apa itu storytelling. Baik, tentunya saya tidak akan sendirian di sini. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat cantik-cantik ya. Yang pertama ada Siska Dwi Amelia dengan nomor NIM 2103972 sebagai presentator kedua, dan juga ada Nur Sofiatul Jahro dengan nomor NIM 2103748 sebagai presentator ketiga sekaligus pemaparan pembelajaran mengenai metode storytelling. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai apa sih definisi dari storytelling dan juga apa sih karakteristik dari storytelling. Apa itu storytelling? Storytelling itu terdiri dari kata yaitu story yang memiliki arti cerita atau kisah dan telling yang berarti penceritaan. Jadi, storytelling adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan sebuah cerita. Storytelling adalah teknik bercerita yang dibawakan oleh seseorang untuk menghibur audiens. Storytelling menekankan kemampuan penyaji dalam menyampaikan cerita dengan gaya, intonasi, serta alat peraga untuk membuat audiens tertarik. Baik, kita masuk kepada karakteristik. Karakteristik dari metode pembelajaran storytelling adalah siswa nantinya mampu berekspresif ketika guru sedang membacakan cerita di depan. Hal ini juga dapat memudahkan siswa dalam mengingat sebuah alur cerita. Suasana pembelajaran menjadi lebih ceria, lebih efektif, dan juga lebih efisien. Dalam metode ini juga, siswa mampu berimajinasi serta mampu dengan mudah menceritakan poin-poin penting yang sudah guru berikan atau guru paparkan di depan. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk presentator kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dan tujuan metode pembelajaran storytelling. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi storytelling. Yang pertama, storytelling berfungsi untuk meningkatkan rasa senang seseorang, baik itu melalui storytelling lisan ataupun melalui storytelling media. Dengan meningkatkan rasa senang, maka rasa seseorang akan lupa dengan rasa sedihnya. Yang kedua, storytelling berfungsi untuk menambah kosakata dan frasa, sehingga mereka, siswa, pandai merangkai kalimat yang enak untuk didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, storytelling berfungsi untuk menambah wawasan seseorang. Ketika mendengarkan atau membaca storytelling, pasti akan ada wawasan baru yang didapat, sehingga menghadirkan sudut pandang baru dan juga dalam menilai suatu masalah. Dan yang keempat, storytelling berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi. Hal ini dikarenakan pembaca atau pendengar pasti akan fokus terhadap cerita yang sedang dibawakan secara lisan atau tertulis. Dan yang kelima, yang terakhir, storytelling berfungsi untuk memperoleh nilai moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai tujuan storytelling. Tujuan storytelling kepada anak-anak salah satunya adalah untuk menumbuhkan minat baca siswa. Melalui cerita-cerita yang didengar, akan timbul rasa penasaran pada siswa sehingga mereka menjadi ketagihan dan mulai mencari cerita untuk dibaca sendiri. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya kita akan masuk kepada penerapan pembelajaran materi pada metode storytelling yang akan dibawakan oleh presentator kita yang ketiga. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan penerapan metode pembelajaran storytelling. Nah, untuk itu mungkin saya di sini akan melakukan sedikit simulasi ya mengenai metode pembelajaran storytelling ini. Jadi, cerita yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yakni mengenai gotong royong dan menggunakan tokoh fiksi Adit dan Sopo Jarwo. Untuk teman-teman, mohon bantuannya ya. Pada suatu sore,
Di suatu perkampungan, tepatnya di tengah-tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, terdapat suatu lingkup RW yang sedang berdiskusi. Diskusi ini dilakukan di lapangan RW setempat yang langsung dipimpin oleh ketua RW atau biasa disebut dengan atau yang memiliki panggilan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warga semuanya, saya di sini selaku ketua RW mau ngasih pengumuman nih, bahwasannya lomba tahunan yang diadain sama Pak Lurah, yaitu gotong royong kebersihan, tahun ini dah diadain. Semua warga pun bertepuk tangan gembira. Nah, saya dapat info nih dari Pak Lurah. Katanya untuk juara di tahun ini kagak hanya aja dikasih piala sama piagam penghargaan, tapi juga katanya bakal dikasih uang tunai. Semua warga pun tambah bertepuk tangan riang gembira. Di sisi lain, Jarwo malah merencanakan sesuatu. Ini toh yang ditunggu-tunggu. Ini toh yang ditunggu-tunggu. Saatnya beraksi. Lumayan toh untuk modal bisnis. Sementara di samping itu, Pak Haji masih terus melanjutkan pengumumannya. Dari itu, makasih banyak ya untuk perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pendiskusian tadi berlangsung, dihadiri juga dengan Adit dan Denis. Oleh karena itu, Adit dan Denis segera bergegas melihat wilayah mana aja yang masih kotor, yang memang harus adanya gotong royong dari semua warga. Tapi di tengah perjalanan ternyata Adit bertemu dengan Pak Haji. Adit pun menyapa Pak Haji. Lapor Pak Haji. Iya Dit, gimana? Udah cukup bersih sih Pak Haji, cuman harus ada yang masih dibersihin Pak Haji, kayak di lapangan sama di kali Pak Haji. Oh iya Dit, nanti aneh coba lihat lagi ke sana ya. Terima kasih. Ya Pak Haji, sama-sama. Denis pun ikut berbicara dengan Pak Haji. Iya Pak Haji, kalau gitu kita mau lanjut lagi ya, lihat-lihat lagi wilayah mana yang harus dibersihin. Soalnya supaya wilayah kita menang Pak Haji. Kalau wilayah kita menang, artinya wilayah kita itu bersih Pak Haji. Kebersihan itu sebagian dari iman kan Pak Haji. Kalau kita beriman, insya Allah selalu dikasih keberkahan sama Allah. Iya kan Pak Haji? Iya Nis, iya. Makasih banyak ya. Ya udah, hati-hati ya kalian lihat-lihat wilayah setempatnya. Saya juga mau lanjut jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun, tak dapat disangka ternyata dalam perbincangan antara Pak Haji, Denis, juga Adit, Jarwo mendengarkan perbincangan mereka bertiga. Sudah waktunya ini toh beraksi. Akhirnya, Jarwo pun bergegas mengajak Sopo untuk membersihkan wilayah-wilayah yang tadi Adit sebutkan masih kotor. Jarwo pun mendatangi rumah-rumah warga seraya ia ingin meminta sampah mana yang masih yang akan ia bawa untuk dibuang ke tong sampah. Hanya berdua saja dengan Sopo. Selain itu juga, parahnya lagi, Sopo dan Jarwo mencegat orang-orang yang bahkan sudah membawa perkakas untuk bergotong royong. Mereka bilang, yo wes, sudah toh sudah. Ini kebersihan ini sudah jadi tanggung jawab saya saja toh. Sudah, pulang lagi. Ya, akhirnya banyak dari para warga yang pulang lagi dan tidak jadi bergegas untuk bergotong royong. Pak Haji pun
sempat melihat perilaku dari Sopo dan Jarwo ini. Pak Haji hanya geleng-geleng kepala saja. Nah, ketika Sopo dan Jarwo akan melanjutkan perjalanan ke dekat kali, tapi di tengah perjalanan, tepatnya di jembatan, Adit pun bertemu dengan Bang Jarwo. Adit pun menyapa Bang Jarwo. Bang Jarwo! Aduh. Tong. Tapi saat di perjalanan menuju ke kali, saat di perjalanan menuju ke dekat kali, ternyata Jarwo bertemu lagi dengan Adit. Adit pun menegur Bang Jarwo. Bang Jarwo, ini apa lagi? Ya wis Adit, mendingan kamu jalan lagi aja sana. Cari tempat-tempat yang masih kotor lagi sana. Denis pun yang berada di sisi Adit ikut berdialog sama Bang Jarwo. Tapi kan Bang Jarwo, kita tuh harusnya kerja sama tuh bareng-bareng Bang Jarwo. Yo wes, kamu tinggal ikut Adit aja sana tuh. Cari lagi mana tempat-tempat yang masih kotor itu. Yo wes, pokoknya jangan ganggu toh, ngerti? Adit pun menjawab perkataan Bang Jarwo. Ya, oke deh kalau gitu Bang Jarwo. Kalau gitu Adit pergi dulu ya Bang. Ya, akhirnya Sopo dan Jarwo pun datang ke pinggiran kali. Tapi di pinggiran kali, Sopo mengingatkan lagi Jarwo untuk apakah iya ini tuh bener. Bos, yo wes bos, istirahat dulu toh bos. Aduh, ini lagi kamu ngapain ikut-ikutan toh? Nih ya, udah kamu wes tenang aja toh. Ini juga buat kita lagi nih hadiahnya. Lumayan toh buat modal. Kamu tuh ngerti gak sih? Tapi kan bos, kata Denis tadi, kita harusnya gotong royong kerjasama bos. Lah, ini. Coba kamu tuh pikir yo. Kalau kita kerja gotong royong ini bareng-bareng, terus hasil uangnya itu dibagi bareng-bareng, kita dapat berapa toh? Ayo pikir. Berapa ya bos? Lah toh malah bingung sendiri. Yo wes, kamu tenang aja. Ini wilayah semua biar aku yang bersihin. Yo wes. Oke deh bos. Akhirnya mereka pun pergi ke pinggiran kali dan membersihkan sampah-sampah yang masih berserakan. Tapi gak lama kemudian Jarwo pingsan. Ya karena dia kecapean membereskan dan membersihkan hampir seluruh wilayah RW itu. Sopo pun panik. Bos, astagfirullah bos, jangan pingsan bos. Pada akhirnya Jarwo dibawa ke rumah Pak RW lagi. Ketika masih mau siuman, Jarwo malah menanyakan perihal perlombaan tadi. Jarwo mengatakan sambil melirih, Ki, kita menang toh Bang Haji, kita juara perlombaan toh Bang Haji. Aduh Bang, saya minta maaf tuh Bang, gara-gara saya kampung kita jadi kalah tuh Bang. Iya, aneh paham. Lagian aneh juga sering ngasih tahu sama ente. Kalaupun urusannya soal duit nih wo, kagak akan ada habisnya. Iya Bang, iya saya minta maaf tuh Bang. Aduh ya Allah, gara-gara saya kampung kita jadi kalah tuh Bang. Yowes, saya tanggung jawab Bang buat bersihin semua wilayah yang masih kotor di kampung kita Bang. Wo, aneh kasih tahu lagi ente nih ya. Gotong royong itu bareng-bareng. Lagian gotong royong itu udah jadi prinsip penting bagi bangsa Indonesia yang ditanamkan ke dalam nilai-nilai Pancasila dan terus diwariskan sampai sekarang wo.
Lagian, gotong royong itu udah jadi kebiasaan rakyat Indonesia dari dulu. Lagian juga, kalau kebersihan itu nggak melulu mesti adanya perlombaan, mesti adanya menang atau kalah. Kebersihan itu harus senantiasa dijaga tiap harinya, wo. Hehehe, iya bang, iya. Ya wes, saya minta maaf tuh bang. Dan akhirnya, Jarwo pun meminta maaf terhadap semua warga RW itu. Dan ia berucap bahwasannya tidak akan mengulangi perlakuan yang seperti itu lagi. Tamat. Baik teman-teman, mungkin demikianlah storytelling yang dapat saya ceritakan. Mungkin amanah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Kita juga nggak boleh egois, teman-teman. Terus yang terakhir, kita juga harus mengerti bahwasannya dengan gotong royong itu akan memupuk kerjasama dan rasa kekeluargaan yang berada pada suatu lingkungan masyarakat. Baik teman-teman, mungkin demikianlah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada presentator yang terakhir yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian pematerian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.